memberikan asupan energi positif atau energi kebaikan kepada pikiran bawah sadar kita, caranya sangat simpel. Yang aku lakuin adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi di DNS Sutari. Oke, di video kali ini aku ingin share ke teman-teman tentang suatu kebiasaan yang udah aku terapin sejak dulu, terutamanya di saat aku menghadapi masa-masa sulit atau masa-masa kayak quarter life crisis, kemudian sering khawatir, sering cemas, takut masa depan ya, takut gimana nanti aku di masa depan, takut gagal dan lain sebagainya. Nah, aku rasa kebiasaan yang akan aku share kali ini tuh bener-bener mudah dan bisa teman-teman coba terapin mulai besok. Nah, untuk seperti apa lengkapnya mengenai pembahasan kebiasaan ini, simak terus videonya ya. Kebiasaan yang akan aku share kali ini merupakan kebiasaan untuk memberikan asupan energi positif dan juga energi kebaikan untuk pikiran bawah sadar kita. Nah, artinya yang namanya asupan berarti kita harus memperhatikan apa-apa yang akan kita konsumsi. Dan di sini, apa yang akan kita konsumsi bukan hanya soal makanan, tapi juga kita memperhatikan apapun yang kita masukkan ke dalam badan maupun dan juga jiwa kita. Oleh sebab itu, kita juga harus memperhatikan nih, ya, kayak misalnya bacaan yang kita baca setiap harinya, atau juga video-video, konten-konten yang kita lihat sehari-harinya. Nah, itu juga termasuk pada asupan. Karena hal itu semua ya, ujung-ujungnya akan mempengaruhi pikiran bawah sadar kita. Gampangannya gini teman-teman, serendah-rendahnya kapasitas otak kita, misalnya IQ kita itu rendah gitu ya, nggak seberapa. Tapi kalau kita terbiasa ya, selama bertahun-tahun kita sekolah, kita masuk kelas, kita dengerin guru kita, dengerin penjelasannya beliau, pasti ada yang nyantol, pasti ada yang cakep, istilahnya kalau di Jawa gitu ya, pasti ada yang melekat di pikiran bawah sadar kita. Nah, sama juga halnya dengan kebiasaan yang akan kita bangun kali ini, yang akan aku share kali ini. Karena dari pengalaman yang udah aku alami ya, di masa-masa aku menghadapi kayak apa ya, keterpurukan, masa-masa sulit, takut dengan masa depan ya, masa-masa untuk meraih impian. Nah, aku bangun betul-betul kebiasaan ini. Gimana caranya memberikan asupan energi positif atau energi kebaikan kepada pikiran bawah sadar kita? Caranya sangat simpel. Yang aku lakuin adalah setiap pagi hari aku selalu nyetel konten-konten yang emang berkaitan dengan apa yang aku impikan. Atau konten-konten video-video yang membuat aku semangat lagi, membuat aku punya harapan lagi, membuat aku tenang lagi ya. Bisa dari ceramah-ceramah ya. Kalau aku sendiri ya, waktu itu di masa-masa aku sulit, masa-masa ingin mencapai impian, aku cari penceramah-penceramah yang membangkitkan semangat kita bahwa kamu bisa mencapai impian kamu bersama Allah. Nah, dan juga aku juga ini cari ceramah-ceramah ya, guru-guru yang emang kayak ilmunya tuh dalam banget gitu, pemaknaannya dalam banget. Contohnya adalah Cak Nun. Atau juga beberapa tahun terakhir aku ngikutin Dr. Fahrudin Faiz. Beliau itu kan ngaji filsafat ya. Nah, itu tiap hari, tiap pagi aku selalu nyetel konten-konten beliau gitu. Yang mana ajaran-ajaran filsafat itu kayak membuat kita untuk belajar untuk menjadi orang yang bijaksana. Artinya, kebijaksanaan itu bisa menjadi bekal kita untuk menghadapi suatu masalah. Sejak 2016 sampai ya tahun ini, aku terus membiasakan kebiasaan tersebut. Karena kan kadang gini ya, kadang iman itu naik turun, kadang kita semangat, kadang enggak, kadang tiba-tiba ada masalah yang membuat kita puyeng. Nah, artinya kita butuh selalu asupan-asupan yang membuat kita tuh kayak bangkit lagi gitu. Makanya kebiasaan yang aku bangun ya kayak gitu, memberikan terus asupan-asupan energi positif dan energi kebaikan. Yang paling simple yaitu tadi, dengerin atau baca ya. Aku biasanya tiap pagi ya, tiap selesai subuh, aku biasain untuk membaca buku, entah itu buku tentang The Law of Attraction, buku-buku tentang agama, atau buku-buku apapun yang membuat aku kayak semangat lagi untuk menjalani hidup selanjutnya gitu.
Nah, gampang kan caranya? Tinggal kita ambil HP kita, terus kita setel konten-konten, video-video yang emang membuat kita semangat lagi. Jangan sebaliknya. Jangan malah pagi hari itu mendengarkan kayak kisah-kisah sedih atau mendengarkan kayak lagu-lagu galau. Nah, itu malah ya itu tadi ya, kita mengawali hari dengan memberikan asupan yang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tidak memberikan asupan yang emang membuat pikiran bawah sadar kita itu menjadi positif lagi ya, malah sebaliknya. Bahkan nih, gak hanya di pagi hari aja. Ya, kadang aku kalau lagi nyuci piring, kemudian ngepel, nyapu, itu biasanya aku setel konten-konten, video-video yang emang membangkitkan semangat aku lagi gitu. Dan bahkan tidak jarang aku sering sekali mendapatkan ide, mendapatkan inspirasi di saat aku mendengarkan konten-konten tersebut. Yang kedua adalah yang aku lakukan di saat masa-masa sulit, masa-masa kayak ingin mencapai impian, aku sangat mengurangi intensitas bermain sosial media. Terutamanya sosial media yang isinya hanya scrolling tidak jelas, atau hanya kayak ngelihat kehidupan orang lain ya, ngelihat kehidupan selebritis mungkin, atau kayak scrolling ya pokoknya konten tersebut tidak sesuai dengan impian aku. Atau bahkan dulu gini, kadang kita tuh kayak ke-trigger gitu ya dengan postingan orang lain. Waktu itu zamannya Instagram ya, waktu 2016-2017 ke atas itu sangat ini, Instagram itu menjadi suatu media yang emang kayak orang-orang tuh berlomba-lomba untuk posting yang bahagia-bahagia gitu. Entah itu kesuksesan, entah itu jalan-jalan, dan itu ya emang hak mereka. Ya, yang namanya posting ya posting kebahagiaan dong gitu, masa posting yang sedih-sedih. Tapi kadang kita kayak ke-trigger kan, kita kayak ngerasa wah mereka udah sukses, aku kok enggak, atau kita kayak ketinggalan dari mereka. Nah, oleh sebab itu kalau kita ngerasain hal-hal negatif, perasaan iri, cemburu saat kita melihat media sosial, ya sebaiknya kita emang mengurangi atau bahkan nggak main sosial media dulu gitu. Atau istilahnya sekarang itu adalah puasa sosmed. Dan itu yang aku lakuin waktu itu. Jadi kayak ini ya, Instagram aku nonaktifkan atau bikin second account ya, akun kedua yang emang isinya aku follow orang-orang yang membangkitkan semangat aku. Aku nggak nge-follow teman-teman aku. Nah, jadi teman-teman bisa akalin dengan cara seperti itu. Intinya adalah perhatikan lagi apa yang kita konsumsi. Dan yang ketiga adalah take action. Ambil langkah nyata dari apa yang udah kita dengar, dari apa yang udah kita baca. Contohnya teman-teman yang biasanya dengerin konten di channel YouTube aku, biasanya kan ngomongin tentang sholawat, amalan sholawat yang udah pernah aku amalin, dan orang-orang yang udah pernah amalin terus mereka mendapatkan keajaibannya. Nah, langkah nyatanya adalah teman-teman coba lakuin gitu. Jadi setelah kita mendengarkan, kita membaca apa yang membuat orang-orang tersebut berhasil, ya ayo kita coba. Contohnya nih ya, ini adalah buku yang banyak sekali mengajarkan tentang afirmasi. Nah, aku coba gitu. Jadi setelah aku baca, aku coba, aku resapi betul ilmunya, terus aku take action, melakukan langkah nyata yang emang sesuai dengan petunjuk buku tersebut. Dan alhamdulillah aku ngerasain hasilnya. Dan misalnya kita kayak nggak ada perubahan ya setelah kita melakukan take action, tetap itu ada manfaatnya gitu. Pasti ada manfaatnya. Jadi jangan ragu untuk memulai langkah nyata. Ya, berani mencoba itu lebih baik daripada ya tidak mencoba sama sekali. Nah, kemudian setelah kita memperbaiki asupan-asupan yang masuk ke pikiran bawah sadar kita juga harus memperhatikan asupan yang masuk ke dalam tubuh fisik kita. Artinya kita kan ini ya, ada fisik sama juga ada yang batin gitu. Jadi setelah batinnya oke, jangan lupa juga dengan fisik kita sendiri. Nah, jadi kita perhatikan konsumsi makanan-makanan yang kita makan setiap harinya, yang kita minum setiap harinya. Dan salah satu langkah yang bisa kita ambil adalah ini teman-teman. Aku sangat
mulai menerapkan kayak makanlah ya saat kita lapar dan berhentilah sebelum kenyang. Itu sangat ngefek banget. Itu kayak apa ya, membuat kita tuh kayak melatih menahan ego gitu, menahan hawa nafsu. Atau juga mungkin teman-teman bisa langsung sekalian berpuasa. Jadi ya itu tadi, bukan hanya dari pikiran dan perasaan aja yang kita jaga, fisik kita pun juga harus kita jaga. Atau teman-teman bisa lihat video aku yang ini yang berkaitan dengan doa dan afirmasi dengan menggunakan air. Jadi setelah kita doa dan afirmasi pada apa yang kita akan minum, terus kita konsumsi air tersebut, insya Allah jadi kayak apa yang kita konsumsi itu menyatu dengan tubuh kita. Dan dimana apa yang udah kita konsumsi itu, kita udah kasih energi yang emang positif dan energi kebaikan. Cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan dalam video kali ini. Sampai jumpa lagi di video-video yang selanjutnya insya Allah. Jangan lupa follow Instagram aku di @dnsutari. Dan buat teman-teman yang tertarik untuk mengikuti kelas online, langsung aja hubungi admin di nomor berikut. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.